Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustanul Arifin, Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah Sistem Mikroprosesor ini akan kita bahas aplikasi Arduino untuk komunikasi serial dengan komputer. Ketika seorang pemrogram melakukan pemrograman, tentunya akan membutuhkan informasi apa yang terjadi di dalam mikroprosesor tersebut. Untuk itu, digunakanlah satu indikator. Indikator tersebut bisa berupa LED atau display. Display di sini adalah maksudnya LCD. Arduino juga dapat berkomunikasi serial dengan komputer. Maksudnya adalah apa yang terjadi di dalam Arduino ini ketika terhubung dengan kabel serial di sebuah komputer. Komputer ini akan bisa menampilkan apa yang terjadi, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang ingin ditampilkan oleh programmer di sini. Dan hal ini sangat membantu dalam pemrograman. Kenapa? Karena selama ini display atau LCD yang digunakan biasanya berukuran kecil. Yang umum di pasaran adalah LCD ukuran 16x2, 16 kolom dengan 2 baris, atau 16x4, 16 kolom dengan 4 baris. Tentunya ketika melakukan pemrograman yang sangat kompleks, LCD ini sangat kurang untuk bisa menampilkan apa yang diinginkan oleh programmer. Untuk itu, Arduino mempunyai satu kelebihan, yaitu dia bisa menampilkan isi dari program, kebutuhan programmer untuk ditampilkan di dalam layar komputer. Instruksi untuk komunikasi serial diantaranya adalah yang pertama serial.begin, berguna untuk menentukan kecepatan pengiriman dan penerimaan data melalui port serial. Kecepatan umum yang digunakan dalam Arduino adalah 9600 bit per second. Jadi angka ini dimasukkan di dalam tanda kurung ini. Instruksi yang lain adalah serial read, berguna untuk membaca data port serial. Ada juga serial print. Ini berguna untuk mengirim isi variabel data ke port serial. Inilah yang sering digunakan oleh programmer untuk menampilkan apa yang diinginkan ke dalam layar komputer. Jadi hasil pengiriman ini akan ditampilkan dalam layar komputer pada informasi port serial. Sedangkan untuk serial print LN ini adalah berguna untuk membuat baris baru, sehingga apa yang ditampilkan di layar komputer tidak jadi satu baris tetapi bisa banyak baris. Selain instruksi ini, ada juga instruksi lain yang bisa dipelajari lebih lanjut. Sekarang silakan Anda rangkai sebuah Arduino dihubungkan dengan sebuah komputer. Jadi Arduino, di sini kita beri contoh Arduino Mega dihubungkan dengan sebuah layar komputer. Di sini adalah menggunakan virtual terminal. Terus setelah itu silahkan Anda ketik program sebagai berikut: void setup serial begin 9600 serial print LN, Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, dan Unisula. Ini dimasukkan di void setup, sedangkan void loop kita tidak menulis apapun. Setelah itu, hasil tampilan di layar komputer ketika kita menggunakan Arduino sesungguhnya, ada hardware sesungguhnya, bukan simulasi, dan
ketika kita klik serial monitor maka akan muncul tulisan ini. Sedangkan jika kita menggunakan simulasi, muncul tulisan di sini, Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri Unisula di virtual terminal. Baik, kita coba sekarang kita praktekkan. Yang pertama kita buka Arduino, platform Arduino. Setelah terbuka, kita ketik serial begin 9600, kita tulis Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri dan Unisula. Setelah itu kita verify. Ya. Kita verifikasi. Ya, ini nampaknya alhamdulillah berhasil, ya, berhasil dikompil, diubah ke bahasa mesin dan compiling. Terus setelah itu kita simulasikan di Arduino, di Isis Proteus. Nah, seperti ini. Ini saya tutup dulu. Kita coba menggunakan Arduino Mega. Kenapa? Ya, sekali-kali kita berikan variasi. Dan untuk memunculkan virtual terminal, silakan Anda klik. Jadi kalau biasanya adalah ini, ya, ini komponen. Ketika kita beli di toko Arduino misalnya, nah muncul. Saya cancel karena sudah beli. Terus kita juga sering menggunakan terminal mode untuk power dan ground. Sekarang kita gunakan virtual instrument mode di sini. Anda klik virtual terminal. Nah, ini ketika kita klik, ya, nah seperti ini akan memberi sebuah display yang ini seolah-olah adalah tampilan dari layar monitor komputer kita. Nah, ini kita sudah ada, saya delete. Seperti biasa, apa yang telah kita compile, kita blok, kita copy, Ctrl C, masuk ke Isis Proteus. Di sini, klik-klik. Oke, kita Ctrl V di sini. Oke. Kita debug, start debugging, muncul, terus kita eksekusi. Nah, muncul di sini tulisan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri. Ini adalah untuk tampilan simulasi. Lalu bagaimana ketika kita menggunakan hasil sesungguhnya, menggunakan Arduino sesungguhnya? Ya, ini kita pastikan dulu, ya, tools, boardnya kita menggunakan Arduino Uno, ya. Kenapa kok seperti itu? Coba kita lihat. Kebetulan yang digunakan dalam contoh ini adalah Arduino Uno dan Arduino Do. Ya, kita coba dulu Arduino Uno. Ya. Terus setelah itu tools, boardnya kita sesuaikan Arduino Uno, kita compile lagi, ya, karena yang kita compile tadi adalah Arduino Mega, sedangkan dalam kenyataannya ini kita hubungkan dengan Arduino Uno. Nah, ini sudah selesai. Jadi walaupun tidak tampak di layar, tetapi sesungguhnya komputer ini telah terhubung ke dua Arduino. Yang pertama di COM5 adalah Arduino Uno, dan yang kedua COM4 Arduino Do. Nanti kita praktekkan. Ya, kalau sudah kita upload. Nah, ini berarti memasukkan bahasa mesin ke Arduino Uno yang telah terhubung ke komputer. Dan ini tampaknya berhasil sampai sukses, ya, sudah selesai. Lalu kita klik ini serial monitor, kita klik.
Nah, muncul seperti ini. Ini nyata, kenyataan bahwa ada komunikasi dari Arduino sesungguhnya, Arduino Uno ke komputer ini, ke laptop ini, sehingga muncul tulisan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri. Oke, ini saya tutup. Misalnya kita modifikasi di sini ya, saya beri tulisan lagi serial.print ln kurang buka, halo, ini latihan komunikasi serial gitu ya. Nah, saya verifikasi dulu, saya compile. Terus setelah berhasil di-compile, kita download. Kita masukkan program ini ke Arduino Uno ya. Kita masukkan ke Arduino Uno, lalu kita lihat apa yang terjadi nanti. Ini proses. Oke, berhasil. Kita lihat di sini. Nah, muncul. Nah, ini muncul terus. Kenapa? Halo, ini latihan komunikasi serial. Karena kita letakkan tulisan ini di void loop, sehingga dia akan looping terus-menerus. Sedangkan tulisan di sini hanya ditampilkan sekali saja, tadi di atas sendiri. Nah, ini nggak kelihatan ya, karena sangat cepatnya ini. 9600 bit per second. Ini muncul terus. Sehingga ketika Anda menginginkan, misalnya di sini ada input sensor A, B, C, D, setiap saat ingin Anda tampilkan di layar monitor, bisa. Seperti ini. Nah, baik, ini saya stop saja. Saya tutup. Kalau hanya tulisan seperti ini, atau hanya sedikit saja data, barangkali LCD yang mempunyai 16 kolom, 2 baris atau 4 baris sudah mencukupi. Tetapi bagaimana jika ada suatu pemrograman yang kompleks sekali? Di sini saya beri contoh. Ini ada program ya, yang isinya adalah ada 902 baris. Dan di sini menampilkan data-data. Ini contohnya serial print, step 5 lanjutkan ke iterasi. Step 5 juga nilai akhir C1. Ini tentunya kita memerlukan satu display yang besar, yang tidak hanya LCD. Sehingga kita membutuhkan fasilitas serial komputer. Baik, kita beri contoh di sini. Kita compile, kita verifikasi. Ini proses verifikasi. Low memory available, stability problems may occur. Ya, ini kenapa sketsa ini menggunakan 41% memorinya dengan 93% dynamic memory. Ini ketika coba dicek dulu menggunakan buat apa. Oh, yang digunakan adalah buat Arduino Uno. Ternyata tidak mencukupi dan ini bisa terjadi stabilitas yang tidak baik. Sehingga saya ganti Arduino Do. Nah, kita verifikasi dulu. Karena Arduino Do memiliki memori yang lebih besar dibandingkan dengan Arduino Uno. Dan pada kesempatan ini juga di komputer ini sudah terhubung dengan Arduino Do di COM4. Nah, ini untuk Arduino Do sebanyak 902 baris tadi hanya membutuhkan 4% memori yang digunakan sehingga aman. Oke. Baik, kita hubungkan dengan Arduino Do.
Boardnya sudah sesuai, Arduino Do di sini. Terus portnya kita hubungkan juga dengan Arduino Do, sehingga sudah selaras. Maka kita masukkan program ke chip tersebut. Proses ini dilakukan memasukkan bahasa mesin ke dalam Arduino Do. Nah, ini tampilannya seperti ini, agak berbeda dengan Arduino yang lain, karena memang ini khusus mempunyai keunggulan yang lebih tinggi. Verify successful, set boot, flash through, CPU reset. Berarti berhasil. Berhasil. Coba kita lihat ke serial monitor. Nah, ini semua yang akan tertampil di layar monitor. Ada position RFS, kebetulan ini adalah program logika fasi tipe 2. Ada satu algoritma yang dimasukkan di sini. Ini hasil hitung-hitungannya muncul di sini. Jadi kalau sudah memprogram satu aplikasi yang sangat kompleks, kita tidak hanya membutuhkan satu LCD kecil saja, tetapi kita membutuhkan yang lebih, dan itu bisa diatasi dengan menggunakan serial monitor seperti ini. Ya, ini berhasil, dan jika apa yang kita butuhkan terlihat di sini, maka akan memudahkan kita dalam memprogram dengan menggunakan buat Arduino seperti itu. Dan demikian materi untuk aplikasi komunikasi serial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.